Setelah menghabiskan waktu sekitar 30 menit mereka pun kini sudah sampai di rumah sakit. Sesampainya di sana Arya langsung menemui dokter kandungan yang dulu menangani Azahra saat Azahra hamil. Sebelumnya Arya sudah membaut janji sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan dan semuanya baik-baik saja tidak ada masalah sedikit pun. Mereka pun langsung pergi dari rumah sakit. Kini Arya dan Tasya sudah berada di dalam mobil kembali untuk segera pergi ke salon kecantikan. Namun sebelum itu mereka memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Sayangnya papi sehat-sehat ya. Jangan nakal, kamu juga harus jagain mami, jangan sampai ada yang jahatin mami. Ya sayang. Ucap Arya lembut sambil mengelus perut rata Tasya. Sedangkan Tasya hanya tersenyum bahagia karena melihat Arya yang begitu sangat senang atas kehadiran anak yang masih di dalam kandungan Tasya. Sayang, aku merasa sepertinya malam ini Fadil juga akan hadir. Bagaimana kalau sampai kita bertemu dengannya? Tanya Tasya yang memang sedari tadi berpikir mengenai itu. Tasya sedikit takut kalau dia akan bertemu dengan Fadil dan Fadil akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya lagi. Kamu tidak perlu khawatir sayang. Aku juga tahu kalau Fadil pasti datang. Justru itu yang aku harapkan, dengan begitu rencanaku akan berjalan dengan lancar. Jawab Arya. Rencana? Rencana apa? Sepertinya kamu tidak membahas rencana apapun denganku. Ucap Tasya. Tentu saja. Lagi pula rencana ini sangat berbahaya, jadi aku tidak mau kamu terlibat dalam rencana kali ini. Jadi biarkan Monster Ian yang melakukannya dengan baik. Dan kita hanya perlu melempar umpan agar Buraun kita mendekat. Jelas Arya. Lalu aku harus bersikap bagaimana? Tanya Tasya pada Arya karena Tasya tidak mau kalau sampai dia melakukan suatu kesalahan nantinya. Tidak harus bagaimana-bagaimana. Kamu hanya harus bersikap layaknya Nyonya Arya. Istri dari pengusaha muda yang bertalenta dan berkuasa sayang yang pastinya sangat tampan. Jawab Arya yang tersenyum ke arah Tasya. Baiklah Tuan Arya. Jawab Tasya sambil tersenyum ke arah Arya juga. Arya dan Tasya pun menikmati perjalanan dengan canda tawa mereka. Sampai tak terasa mereka sampai di salah satu restoran terkenal. Mereka masuk dengan terus bergandengan tangan. Mereka duduk di salah satu bangku yang masih kosong. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Terutama para wanita yang selalu mencuri pandang pada Arya. Mereka memesan makanan terfavorit di restoran itu. Ting, pesan masuk ke handphone milik Arya. Arya pun langsung membukanya yang ternyata dari Ian. Kak, Fadil sudah berangkat ke Indonesia tadi pagi. Isi pesan dari Ian. Bagus, sesuai rencana. Jalankan malam ini juga. Balas Arya. Tak lama makanan pesanan mereka pun datang. Tasya terlihat sangat senang saat makanannya disajikan di hadapannya. Arya yang lihat Tasya seperti itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya Arya sudah bertanya pada dokter kandungan Tasya tadi tentang nafsu makan Tasya yang meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan Arya merasa lega saat dokter mengatakan kalau itu hal yang wajar karena memang ada beberapa yang seperti itu. Dan Arya pun menanyakan apakah ada hubungannya dengan kemungkinan kalau Tasya anak kembar. Karena Arya terpikir oleh omongan Ian dan akhirnya Arya menjadi malu sendiri karena telah mempercayai ucapan Ian yang jelas tidak tahu apa-apa. Ucap Arya yang menyodorkan makanan pada Tasya dan Tasya pun langsung memakan makanan yang Arya suapkan padanya. Gimana, enak kan? Tanya Arya pada Tasya yang dengan telaten menyuapi Tasya. Sayang, handphoneku di mana ya? Tanya Tasya yang tengah mencari handphone yang entah di mana. Kamu tadi taruh di mana? Tanya Arya yang menyuapkan makanan pada dirinya sendiri. Aduh, sepertinya tertinggal di mobil deh. Sebentar ya, aku ambil handphone dulu. Ucap Tasya yang langsung bangkit dari duduknya untuk mengambil handphonenya di dalam mobil. Saat Tasya tengah mengambil handphonenya, Tasya kaget saat ada yang menarik-narik bajunya dari belakang. Tasya pun langsung menengok ke belakang. Hai, kamu siapa? Tanya Tasya pada seorang anak kecil yang terlihat sangat kumel yang tengah berdiri di belakangnya dengan matanya yang sudah bengkak karena lama menangis. Aku lapar kak. Aku mau makan. Ucap anak laki-laki yang umurnya sekitar 10 tahunan. Rumah kamu di mana? Tanya Tasya lembut dengan terus tersenyum. Namun anak laki-laki itu hanya menggelengkan kepalanya. Orang tua kamu di mana? Tanya Tasya kembali. Dan Tasya pun kembali mendapat gelengan kepalanya. Sepertinya dia tidak punya orang tua dan tempat tinggal. Pantas saja dia seperti tidak terurus.
Batin Tasya. Ya sudah, sekarang kamu ikut kakak masuk ke dalam. Di dalam ada suami kakak sedang menunggu kakak. Kami sedang makan, kamu ikut ya, kita makan bersama. Ucap Tasya sambil mengelus kepala anak laki-laki itu. Dan anak itu pun mengangguk. Tasya pun kembali masuk ke dalam restoran bersama dengan anak laki-laki itu. Arya melihat istrinya masuk dengan seorang anak laki-laki yang sepertinya tidak terurus itu, merasa bingung dan penasaran siapa dia. Nah, sekarang kamu duduk di sini ya. Ucap Tasya yang menyuruh anak laki-laki itu duduk di meja yang sama dengannya dan Arya. Sayang, dia siapa? Tanya Arya pada Tasya. Aku tidak tahu sayang. Tadi aku bertemu dengannya di parkiran dan dia menghampiriku dan bilang ingin makan, karena itu aku ajak saja ke sini. Gak apa-apa kan kalau dia ikut makan bersama kita? Jelas Tasya pada Arya. Dan Tasya pun meminta persetujuan pada Arya untuk mengajak anak kecil itu makan bersama. Dan Arya pun mengangguk dan tersenyum ke arah Tasya. Terima kasih sayang, ucap Tasya. Iya. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki istri seperti kamu. Dan aku yakin pasti anak aku juga senang memiliki seorang ibu yang baik hati seperti kamu. Ucap Arya yang menciumi setiap inci wajah Tasya. Ini kan tempat umum sayang, aku malu. Ucap Tasya. Ya sudah, ayo makan. Nanti kita kesorean ke salonnya. Ucap Arya yang diangguki Tasya. Akhirnya mereka pun makan siang bersama dengan anak laki-laki itu. Siapa namamu? Tanya Arya. Nama saya Farhan kak. Jawab anak laki-laki itu dengan mulut yang sambil mengunyah. Farhan. Makan yang benar dan tidak usah terburu-buru, nanti kamu tersedak. Ucap Arya. Tidak apa-apa. Bukannya kakak juga sedang terburu-buru. Jadi saya harus cepat. Jawab Farhan. Tidak apa-apa, santai saja. Makanlah sampai kau kenyang. Ucap Arya yang tersenyum pada Farhan. Beruntung sekali aku bisa menikah dan dicintai oleh pria yang baik seperti Arya. Walaupun Arya terlahir dari keluarga terpandang dan serba berlebih, tapi Arya tidak pernah membeda-bedakan dan menilai orang dari derajatnya. Terima kasih ya Allah telah menakdirkan aku menjadi bagian dari hidup suamiku Arya yang memiliki kepribadian yang baik dan lembut. Batin Tasya. Setelah selesai makan mereka pun langsung pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, Farhan meminta izin untuk membawa makanan sisa mereka yang tidak habis. Maaf kak, boleh saya bawa makanan sisanya? Tanya Farhan pada Arya dan Tasya. Untuk apa? Kamu masih belum kenyang? Tanya Arya. Tidak kak, saya sudah sangat kenyang. Tapi sepertinya kakak saya belum makan. Jadi apa boleh kalau saya membawa sisa makanannya? Jelas Farhan. Ya sudah, kamu tidak usah membawa makanan sisa itu. Saya akan memesankan makanan yang baru untuk kamu bawa dan berikan pada kakakmu. Ucap Arya. Tidak perlu kak. Tidak apa-apa, ini saja. Saya jadi tidak enak pada kakak karena terlalu menyusahkan kakak. Lagi pula makanan di sini pasti sangat mahal harganya. Ucap Farhan. Anak yang baik. Kamu tidak perlu khawatir kalau suamiku membelikan makanan yang baru untuk kakakmu itu, suamiku tidak akan langsung bangkrut. Ucap Tasya yang mengelus rambut Farhan. Sedangkan Arya berlalu pergi untuk membayar sekalian memesan makanan untuk Farhan bawa. Oh ya Farhan, kakakmu laki-laki atau perempuan? Tanya Tasya. Laki-laki kak. Kakakku sangat kuat loh, dia juga tampan, hanya saja kakakku orangnya sangat dingin. Tapi kakakku itu sangat menyayangiku, kakak selalu bekerja keras agar aku bisa makan. Ucap Farhan. Memang kakakmu kerja apa? Tanya Arya yang tiba-tiba datang dan duduk di samping Tasya kembali. Apa saja kak, yang penting dapat uang. Tapi satu prinsip, dia tidak mau melakukan sesuatu yang menurutnya salah dan tidak benar. Jawab Farhan. Bagus itu. Siapa nama kakakmu? Dan berapa umurnya? Tanya Tasya. Kakakku bernama Raka dan umurnya baru 15 tahun. Ucap Farhan. Tak lama seorang pelayan membawa satu kantung besar berisi makanan yang tadi Arya pesan. Ini bawalah untuk kakakmu dan teman-temanmu. Ucap Arya. Terima kasih banyak kakak. Ucap Farhan dengan senyuman yang terus mengembang. Oh iya, siapa nama kakak? Tanya Farhan. Nama kakak Tasya dan suami kakak bernama Arya. Jawab Tasya. Hanya itu. Tidak ada nama lengkapnya kah? Tasya Farhan kembali. Nama lengkap kami Azizkia Saputra dan Saputri. Jawab Arya. Oh oke, baiklah, aku akan ingat nama kalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebaikan hati kalian, saya permisi. Ucap Farhan yang hanya diangguki oleh Arya dan Tasya.
Setelah kepergian Farhan, Arya dan Tasya pun langsung pergi dari restoran itu menuju salon kecantikan untuk melakukan perawatan pada Tasya. Mereka membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, Tasya langsung melakukan perawatannya sedangkan Arya sibuk memainkan ponselnya. Tak terasa waktu kini sudah semakin sore. Tepatnya sekarang sudah pukul 5 sore dan Tasya pun kini sudah selesai melakukan perawatannya dan Tasya pun sudah di-make up dan ditata rambutnya sehingga tidak akan memakan waktu yang lama lagi. Arya dan Tasya langsung pergi ke butik untuk mengambil pakaian mereka dan mereka langsung memakainya di sana. Kini Arya sudah mengganti pakaiannya dan tengah menunggu Tasya yang sedang mengganti pakaiannya. Arya memakai jas yang tidak terlalu formal. Arya memakai pakaian sesuai stylenya sendiri. Tak lama Tasya pun selesai mengganti pakaiannya. Tasya langsung menemui Arya yang sudah menunggunya sedari tadi. Mereka pun langsung berangkat ke tempat di mana acaranya dilangsungkan. Kalau diperkirakan mungkin akan sedikit terlambat namun bagi mereka itu tidak masalah lagi pula sebenarnya mereka tidak ingin hadir di acara itu kalau bukan karena terpaksa. Sedangkan di salah satu gedung di mana acara ulang tahun dan penyerahan Sanjaya Group pada Yohan. Semuanya tengah panik karena Tasya yang belum datang. Jessica, kamu yakinkan kalau Tasya akan datang? Ucap Adit yang mulai panik takut Tasya tidak datang. Kamu tidak berbohong padaku kan Jessica? Awas saja kalau sampai kamu berbohong padaku. Ucap Fadil. Kalian itu kenapa berisik sekali sih? Tunggu saja sebentar lagi juga akan datang. Ucap Jessica yang mulai kesal karena semuanya seakan menyalahkannya kalau sampai Tasya tidak datang. Sedangkan Yohan kini sedang berbincang dengan pimpinan Sinar Group yang usianya tidak jauh berbeda dengannya. Sebentar lagi acaranya akan dimulai, mana dia kenapa belum datang juga sih? Ucap Ardi. Ya mungkin dia lagi kesulitan mencari kendaraan umum Pah. Kamu kan tahu sendiri Tasya itu menikah dengan laki-laki miskin. Saud Ratna. Tak lama acara pun dimulai tapi Tasya belum juga datang. Selamat ulang tahun dan selamat atas penyerahan kepemimpinan perusahaan kepada tangan Anda Tuan Yohan. Ucap pria itu yang mengulurkan tangannya pada Yohan. Terima kasih banyak. Ucap Yohan. Yohan pun memperkenalkan semua keluarganya dan keluarga Wirawan yang kini memang sudah menjadi keluarganya juga. Maaf Tuan Yohan, kalau dari yang saya dengar Anda mempunyai kakak ipar perempuan, di mana dia? Tanya pria itu. Dia. Sebelum Yohan melanjutkan ucapannya, Yohan mendengar keributan para tamu undangan yang tengah membicarakan seseorang yang sepertinya baru saja datang. Sontak membuat semua orang menjadi penasaran ingin melihat siapa yang menjadi pusat perhatian. Seorang wanita cantik tengah berjalan berlenggak-lenggok bak seorang model papan atas. Tubuhnya yang proporsional, kulit putih bersih, rambutnya yang lurus panjang tergerai dengan senyuman manisnya membaut wanita itu terlihat sangat cantik. Dan pakaian mau aksesoris yang dia kenakan menjadikan dia wanita sempurna. Tasya, ucap Jessica yang tak percaya kalau wanita cantik yang kini jadi pusat perhatian adalah Tasya. Tasya terus berjalan mendekat pada keluarganya. Tasya berdiri tepat di hadapan orang tuanya. Selamat malam Papa, Mama. Ucap Tasya dengan senyuman yang tak pernah luntur. Bukan hanya orang tuanya yang dia sapa, keluarga Sanjaya pun dia sapa termasuk Fadil yang terus melihat Tasya tanpa berkedip. Kini Tasya berdiri di hadapan Yohan untuk mengucap selamat pada Yohan. Selamat atas pencapaianmu adik ipar. Ucap Tasya dan Yohan pun mengangguk. Kamu sendiri Tasya. Di mana suamimu itu? Jangan-jangan dia tidak ikut karena dia malu berada di acara semeriah ini ya kan? Ucap Jessica. Kamu tenang saja, dia datang kok. Sebentar lagi akan segera bergabung di sini. Ucap Tasya. Oh iya Tasya, perkenalkan ini adalah Tasya. Ucap pimpinan Sinar Group yang memotong ucapan Yohan saat baru saja melihat Tasya dengan jelas. Martin. Ucap Tasya yang mengenali pria di depannya ini. Wah, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi setelah sekian lama. Ucap Martin yang langsung berjabat tangan dengan Tasya. Ya aku juga tidak menyangka. Senang rasanya bisa bertemu denganmu. Timpal Tasya yang tersenyum pada Martin. Semuanya merasa kaget saat melihat Tasya yang sepertinya sangat akrab dengan Martin, sang pimpinan Sinar Group itu. Yang pada akhirnya membuat semuanya bertanya-tanya kenapa Tasya bisa kenal dengan seorang pembisnis seperti Martin.